Halo teman-teman semuanya, masih di edisi trip Pulau Dewata Bali. Jadi selepas aku turun dari bus medali emas rute Malang ke Denpasar, baliknya aku tuh sempat bingung mau nyobain bus apa teman-teman. Pasalnya di YouTube itu sudah ada banyak sekali bus-bus yang diliput di rute Denpasaran. Dan ketika aku sempat iseng untuk cek aplikasi online, ketemulah dengan bus ini, Shakindra Trans. Wah, aku udah lama banget gak lihat bus Shakindra dan sekarang dia buka rute baru dari Denpasar ke Surabaya. Kira-kira gimana ya untuk servisnya? Mari kita simak videonya sama-sama. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dari Kuta Denpasar. Pada pagi hari ini aku lagi ada di Sentral Parkir Kuta. Dan sesuai pada thumbnail judul video ini, kita akan kembali menuju ke arah barat, naik pemain baru asal Denpasar Bali, yaitu Shakindra Trans. Sekarang jam 7.50 Wita. Jadi sebenarnya nanti akan naik bus ini sekitar jam 2 teman-teman. Cuman ya menghindari hujan, kita review untuk sekilas interior dari bus yang akan kita naiki nanti, Shakindra Trans. Aku tuh dulu terakhir naik bus ini tuh sekitar berapa tahun yang lalu ya, naik yang ke Purwokerto waktu itu dari Malang. Dan sekarang dia sudah off, terus sempat vakum, buka pariwisata, dan sekarang buka lagi di rute akap nih di Denpasar ke Surabaya. Untuk kali ini kita kesempatan nyobain unit dengan bodi terbaru Shakindra dari Laksana, varian SR3 X HD Prime Neo Ultimate. Dia pakai sasis Hino RM280 sesuai dengan tulisannya itu. Dan mesinnya halus teman-teman. Wow, warnanya itu loh yang khas banget dari Shakindra. Dengan ini slogannya ya mungkin ya, Des Gebeder Elter. Untuk kelasnya, bus ini punya kelas eksekutif sekitar 28-an lah, 28 atau 30 seat, berlike rest teman-teman. Mantap. Seperti itu. Dia pakai sasis Hino RM280 ABS yang tentunya sudah dilengkapi dengan suspensi udara. Cakep ya untuk interiornya. Dan lampu Laksana itu khas banget kalau dari belakang sini teman-teman. Gak afdol rasanya kalau di Kuta kita nggak jalan-jalan untuk melihat suasana dan situasi sekitar. Jadi di Sentral Parkir Kuta ini dekat dengan Pantai Kuta itu sendiri teman-teman, dan Pantai Legian. Ya daripada gabut ya, akhirnya aku putuskan untuk lihat Monumen Bom Bali dan juga berjalan di area sekitaran sini teman-teman. Sekaligus nyari makan lah, karena belum sarapan dari pagi. Dan ini dia di Kuta, cuacanya panas banget. Ini mataharinya kalau di sini ada 5, di sana ada 10. Gokil. Sudah kembali di parkiran Kuta jam 12. Ini harusnya jam 1 teman-teman. Jam 1 lebih 15 kita sudah balik ke terminal Sentral Kuta. Jadi untuk bus yang kita naiki saat ini, Shakindra Trans, itu dia startnya dari sini teman-teman, dari Kuta Sentral Parkir. Nah dari sini ada bus Metro Dewata juga untuk ke tujuan ke arah Jimbaran, Pantai Sanur, terus ada juga yang ke Ubung itu. Tadi kita naik dari Ubung ke sini. Untuk unitnya masih dicuci ternyata. Wah, cakep sih warnanya, putih sama merah. Perpaduan antara warna yang kalem dan juga tegas. Hari ini kita dapat unit dengan kode julukan, yaitu Good Woman. Jadi kalau nggak salah si Shakindra itu dulu punya macam-macam julukan ya, ada yang good boy, good girl, dan lain sebagainya. Nah ini untuk sekarang kita nyobain yang good woman.
Jadi bus ini tuh salah satu bus terbarunya Shakindra yang rilisnya mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu ya, di tahun ini, tahun 2025. Dia percayakan ke Laksana untuk unit terbarunya. Jadi sebenarnya aku ngetrip ke Bali ini teman-teman nggak terduga, dan yang awalnya cuman pengen nyobain unit medali emas yang bangkit lagi buka rute dari Malang ke Denpasar, dan kemarin aku ngecek di Instagram muncullah unit ini Shakindra Trans yang kali ini dia buka rute dari Denpasar ke Surabaya. Untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 1 November 2025 merupakan keberangkatan ketiga untuk Shakindra Trans ini teman-teman. Jadi untuk unit yang SR3 ini, kalau di Shakindra ya, sekarang masih ada satu unit. Jadi untuk keberangkatannya kemarin di line perdana sekitar tanggal 30, terus sekarang tanggal 1 dari arah Denpasar atau dari arah barat teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang, kalian mengenal bus ini tuh sebagai bus yang buruk. Sebagiannya lagi mungkin belum tahu, dan sebagiannya lagi menganggap bus ini punya wajah baru. Yap, yang kita tahu dengan kisahnya bus Shakindra Trans ini di masa yang lalu, kita bisa belajar bukan dari seberapa besar kesalahan kita, tapi seberapa besar keinginan kita untuk bertanggung jawab dan merubah diri kita dengan versi yang lebih baik di kemudian hari. Mari kita doakan sama-sama untuk PO yang satu ini, semoga lekas bangkit dan pulih kembali, dan tentunya membenahi segala macam kekurangan di masa yang lalu untuk menjadi bekal di masa yang akan datang. Jadi untuk unit kerasannya Shakindra yang ini, menurut info dari customer service-nya Shakindra, yaitu unit Jetbus 3 RN teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian pengen nyobain yang baru, bisa dicoba di tanggal ganjil kalau dari arah Denpasar teman-teman. Dan kalau kalian nggak yakin, tanya ke customernya, pasti nanti dijawab teman-teman. Mantap sih. Wah, ini panas banget coy di Bali jam 1:30. Wah, gila. Tapi untungnya hari ini nggak hujan sih, jadi cerah. Cuman ya Bali is Bali, tetap panas teman-teman. Seperti itu. Balik lagi teman-teman. Tadi udah di sana. Tak pikir tuh ini kan jam 1:01 ya. Tapi untuk posisinya ini jam WIB, dan WITA-nya itu harusnya udah berangkat dari sini teman-teman. Nah, aku lihat di postingan IG-nya tuh dia berangkat jam 14.00 dan harusnya ya udah berangkat nih jam segini. Tapi di situ masih cuci bus. Ya, terlalu mepet sih untuk waktu cuci busnya, karena ya harusnya setengah jam sebelumnya tuh udah prepare, terus udah siap gitu teman-teman. Nah, kita tunggu dulu lah. Dan untuk letak agennya ini aku kurang tahu ya di mana. Mungkin agennya datang ke sini atau gimana. Jadi tadi itu aku tanya ke bapaknya, ternyata agennya itu dia datang ke bus ketika ingin berangkat atau datang mungkin seperti itu. Jadi untuk pemesanan tiketnya sementara ini online sih teman-teman. Ntar aku tanyain, kalau ada nomornya aku cantumin di deskripsi. A few moments later. Oke, ini persiapan kita masuk ke dalam.
Jadi seperti ini untuk POV penumpang di depan. Jadi karena bus ini punya bodi garapan karoseri Laksana yang SR3, coba kita rasakan di hot seat-nya teman-teman. Wah, masih cukup oke untuk pandangannya di depan sini. Jadi selendangnya atau topinya ini nggak pas dengan mata, jadi enak teman-teman. Udah ada sunroofnya juga. Terus kemudian kabinnya ini dominan warna abu-abu gelap seperti itu. Enak lagi tuh kalau yang Laksana panorama tuh teman-teman. Wah, itu bener-bener sesuai namanya sih, panorama. Jadi pandangannya lebih luas lagi. Tapi ini masih oke sih. Untuk di lower atas ini ada AC teman-teman. Nah, untuk si Laksana ini kalau kalian pengen nutup AC-nya, karena ini kalau digeser kanan kiri kan nggak bisa berhenti ya. Jadi kalian tinggal geser ke sini. Nah, itu udah otomatis berhenti teman-teman. Kalau mau buka tinggal digeser lagi atau seperti itu. Terus ada lampunya ini di sini kanan kiri, dan ini tengah tombol apa kurang paham aku. Terus di sampingnya ada USB-C to C atau yang lain. Terus ini yang Type A teman-teman, lengkap sih. Untuk iPhone biasanya kan C to C ya, atau C to Lightning. Seatnya seperti ini untuk tampilannya high rimba kencana. Seat yang terkenal nyaman menurutku, dengan perjalanan dari Denpasar ke Surabaya sekitar 12 jam ini nggak kerasa teman-teman. Enak sekali. Apalagi ini bahannya bahan yang premium nih kayaknya. Jadi untuk posisi dudukannya tuh nggak licin seperti yang bahan sebelumnya atau bahan yang orange, apa ya, kayak semacam kulit jeruk gitu. Terus di lover atas coba kita intip ya. Oh, seperti ini. Kosong sih. Ada speaker nih di sini, terus ada TV kecil. Bukan kayaknya. Terus untuk kalian yang pengen ngecas lagi selain di lower atas, di setiap seat itu sudah ada colokannya teman-teman. Ada yang Type A dan juga kayak semacam stop kontak seperti itu. Nah, ini lebih cepat sih untuk dayanya. Cuman ya itu aturan di dalam bus itu nggak bisa untuk ngecas power bank. Nah, ini udah ada tulisannya tuh di sini. HP. Loh, tunggu. Dilarang charger HP, power bank, laptop, kamera loh. Lah terus ini untuk ngecas apa dong? Mungkin ini power bank HP ya. Jadi HP ya boleh teman-teman. Ya bukan HP gitu. Ya, power bank HP seharusnya gitu. Sama laptop, kamera gitu. Terus kayak ngecas apa? Kayak ngecas masa depan. Di sini ada, bentar, panas banget. Ada semacam mini pantry seperti itu, teman-teman. Nah, itu ada saset minuman, ada teh sama nggak tahu itu yang hijau-hijau apa. Coba kita lihat. Oh, gula. Iya. Ini gulanya, ini tehnya, teman-teman. Dan juga ada dispenser nih di sini. Untuk cupnya ada di sini. Kalian bisa ambil, teman-teman. Karena biasanya kalau di sini fasilitas on board. Wah, ini kenceng banget soundnya, suaranya. Terus di sini ada toilet. Nah, toilet bis seperti ini biasanya digunakan ketika dalam perjalanan
jalanan dan hanya bisa digunakan untuk buang air kecil, teman-teman. Bersih. Jadi seperti ini untuk kondisi di dalam kabin bus Shakindra Trans. Seperti yang aku udah bilang tadi, untuk keberangkatan arah ke Surabaya pada tanggal 1 November pada 2025, dia pakai unit yang terbaru. Dan for your information, untuk Shakindra yang baru, unit yang baru itu sekarang masih tersedia 1 unit, teman-teman. Dan keresaannya dia pakai yang buatan Adiputro JB3RN kalau nggak salah. Untuk seatnya seperti ini, dia pakai seat buatan Hai Rimba Kencana Excursion, terus dominan warna hitam dengan siluet warna merah seperti itu, teman-teman. Nah, dan tak lupa ada tulisannya Shakindra tuh. Dia rebranding nama ya, untuk sekarang jadi New Shakindra Trans. Seperti itu. Mungkin karena filosofinya nanti semangat baru, dan pokok intinya barulah, new. Seperti itu, teman-teman. Untuk fasilitas kursi, karena bus ini punya kelas eksekutif, jadi kursinya sudah dilengkapi dengan bantal, selimut, dan juga leg rest, teman-teman. Kemudian untuk jumlah total kursinya sekitar 30 seat untuk seat yang reguler. Terus di paling belakang itu ada 3 seat, berarti 33. Mungkin yang 3 belakang itu untuk kursi tambahan, seperti itu, teman-teman. Ngomongin tarif bus Shakindra Trans, jadi bus ini punya tarif sekitar 265.000 dari Denpasar ke Surabaya atau sebaliknya. Nah, bagi kalian yang ingin naik dari Kuta itu bisa banget, teman-teman. Jadi walaupun nggak ada tempat agen layaknya bus malam pada umumnya, tapi kalian bisa naik dari sini. Nanti biasanya pengurusnya akan datang di jam keberangkatan, seperti itu. Dan untuk nomornya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kita di mana nih, kurang tahu loh. Masuk di jalan yang cukup sempit untuk segi bus. Nuansa indah. Bikinan sangar udah. Biji gak modal digo. Iya. Ditumpuk ini solo. Ini sosok biasanya. Ini sosok aku duduk. Ini. Sorry, aku ya. Sentral udah sini nggak pusing ini. Yang dua dari Morato di mana? Di mana? Pos Bandung. Pos
Sehati. Iya, kosong habis ya. Kapal Di sini nih garasinya. Atau cuma parkir? ini kan biasa. Ayo hubung yang lagi. Saat ini bus sedang berada di Terminal Ubung. Ini sekitar jam 15.54 ya, berarti jam 4 kurang. Nah, untuk agennya ada di sini teman-teman. Ini Mas Taksi. Parkirnya nggak ada tapi. Nah, dia melayani berbagai macam bis ini di sini. Untuk nomornya bisa di capture ya. Nih, 0821 347 86505. Banyak nih dia bisnya. Kurang lebih sekitar 15 menit lah ya di sini. Tadi ketemu medali juga tuh dia. Tapi dia kalau dari arah Denpasar, startnya dari Tegal apa ya? Tadi waktu aku naik dari Malang, jadi kalau kalian belum nonton videoku naik medali bisa tonton dulu. Jadi untuk dari Malang, dia malah finishnya di sini teman-teman, di Ubung. Nah, waktu berangkat ke arah Malang lagi dia ke Tegal. Nah, seperti itu. Ketemu lagi nih unitnya di sini teman-teman. Karena di rumah Malang apa? Oh iya, punya babi sanyar berarti. Ya, santai-santai, santai. Gila. Mantap ada. Loh, lagi. Harus paling ya. Kita omongannya gue, kalian promosi apa? Alam pret ya. Wih, lah 27. Harus makan. Oh, Emangnya bahasa kuwi ya. celangganane yo GHTS karo anu kuwi bisa nih. Yuk, kita RKT nih, RKT Turbo. RK Turbo. Wah, gokil. Yang aku suka dari bodi Laksana tuh dia walaupun kelihatannya itu malah seperti kayak perahu gitu teman-teman. Kalau dari arah samping sih. Cuman unik sih memang si Laksana ini. Aku dulu waktu awal-awal mengenal dunia perbusan itu ketika lihat bodi dari Laksana itu kayak asing tapi unik lama-lama kalau diperhatiin. Jadi efek telat dari bus ini tuh ada berkahnya juga teman-teman. Jadi harusnya tadi yang kita berangkat sekitar 7 atau 8 orang sekarang bertambah jadi 13 atau 14 orang. Ya mungkin saranku untuk manajemen Sakindra ya, mungkin jadwalnya sekalian dimundurin aja sih. Karena kalau jam segitu mungkin masih terlalu siang ya. Dan penumpang-penumpang itu kan biasanya nyari yang agak sorean seperti itu. Oke lah. Jadi tambah banyak, tadi juga ada bule juga tuh di dalam. Nah, selepas dari Terminal Ubung itu ada tambahan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk minuman sasetnya ditambah ya. Jadi ada white coffee seperti itu dan ada kopi kapal api atau kopi hitam. Jadi ada 3 item minuman, white coffee, kopi hitam dan juga teh, teman-teman. Ya kalian bisa manfaatkan fasilitas ini selama dalam perjalanan.
Iki lho Surya. Oke, makin kesini aku makin ngantuk teman-teman. Karena memang kursinya senyaman itu dan apalagi di belakangku kan kosong nih. Tadi aku coba ngiseng untuk ngerebahin maksimal, ternyata enak juga teman-teman. Semi sleeper, ya enak tapi. Wah, harganya 265.000 dengan fasilitas sekeren ini menurutku cukup oke sih. Cuman untuk fasilitas onboardnya kita belum dapat apapun ya. Mungkin setelah penumpang full akan dibagikan snack dan juga item lainnya teman-teman. Ini kita dari agen mana nih? Kurang tahu aku teman-teman. Ada nomornya tuh di situ. 08 cepet banget, nggak sempet ini lagi. Aduh, Bali dari tadi macet, apalagi sekarang hari Minggu teman-teman. Cukup membosankan sih di macet seperti ini. Sekarang kita posisi lagi mengarah ke arah Mengwi. Nggak tahu di Mengwi ada penumpangnya atau enggak nih. Tadi infonya sih 0 ya. Cuman siapa tahu ada penumpang dadakan gitu biar rame. Ngomongin bis Bali memang nggak ada habisnya. Mulai dari snack yang banyak, servis makan yang enak, itu sudah menjadi hal yang lumrah di lintasan ini. Nah, kalian pasti kepo nih, gimana untuk snacknya si Sakindra ini. Tapi dari judul udah ketahuan sih. Snacknya tuh banyak banget teman-teman. Dan nanti kita akan sambung di video part bagian kedua, naik bus Sakindra dari Denpasar sampai dengan Surabaya. Kita akan lihat sama-sama untuk servis onboard dan juga servis makannya PO ini. Sekaligus performa mesinnya Hino RM280 yang akan melibas jalur Pantura. Dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan sudah ngikutin videoku dari awal hingga saat ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar gak ketinggalan videoku di trip selanjutnya. Yes, make a content, bro. Make a content in YouTube. Yes. Maybe like this. Beginners. Yes, beginners. Saya percaya. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.